Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Ali Fariski dari SMA Negeri 12 Jakarta, absen 40 dari kelas 10 MIPA 3. Dan saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai aturan kosinus dan sinus. Oke, jadi pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi mengenai penggunaan aturan sinus dan kosinus. Dan pertama-tama kita akan membahas mengenai penggunaan aturan sinus sendiri. Aturan sinus sendiri ini mempunyai bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu adalah sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Jadi kita langsung masuk aja ke contohnya. Nah, di sini udah ada gambar. Nah, pada gambar ini diketahui bahwa sudut A itu adalah 72 derajat. Sudut C itu adalah 50 derajat. Dan sisi A itu adalah yang ini nih. Sisi A itu sisi yang berhadapan langsung dengan sudut A, yaitu C dan B ini. CB ini termasuk sisi A, itu adalah panjangnya 10. Yang ditanyakan di sini adalah sisi C. Nah, sisi C itu yang ini, yang berhadapan langsung dengan sudut C, yaitu panjang AB. Maka sin A per A sama dengan sin C per C, dimana sin A per A itu sudah diketahui bahwa sin A itu adalah 72 derajat dan panjang sisi A itu adalah 10. Nah, sin C itu adalah 50 derajat. Sin 50 derajat per C. C itu yang kita cari. Yang panjang sisi C ini yang kita cari. Langsung aja tinggal dikali silang. C panjang sisi C sama dengan 10 dikali sin 50 per sin 72 sama dengan 10 dikali sin 50 itu adalah 0,766 dibagi sin 72 itu adalah 0,951 sama dengan 8,055. Berarti panjang sisi C itu panjang AB itu sama dengan 8,055. Untuk lebih paham dan mengerti, kita lanjut ke contoh nomor 2. Nah, di sini kita bisa lihat gambar di sini. Itu ada sudut R. Sudut R itu adalah 40 derajat. Lalu ada sisi P. Sisi P itu panjang sisi P itu adalah 12. Ini sudut P dan ini sisinya 12. Lalu ada sisi R. Sisi R itu ini, yang berhadapan langsung dengan sudut R itu 8. Yang ditanyakan di sini adalah sudut P. Nah, yang ditanya sekarang adalah sudut P. Tadi panjang sisi, sekarang kita mencari sudut. Kita tulis dulu apa sih yang diketahui, yang pasti yang sudah diketahui sudut dan panjang sisinya itu adalah sin R. Sin R itu 40 derajat, panjang sisi R itu adalah 8. Nah, sin P itu yang kita cari, yaitu sudut P-nya ya. Sin P itu adalah yang kita cari. Lalu panjang sisi P-nya sudah diketahui 12. Nah, tinggal dikali silang, sin P sama dengan 12 dikali sin 40 per 8. Lalu sin P sama dengan 3 dikali sin 40, karena tadi ini kita sudah dikecilkan. 3 dikali sin 40 per 2 sama dengan 3 dikali sin 40 itu 0,643 bagi 2. Hasilnya adalah sin P itu hasilnya adalah 0,964. Nah, ini baru sin P yang diketahui, yang kita dapat hasilnya itu baru sin P. Dan yang kita mau itu adalah berapa sih sudut P-nya. Nah, sudut P-nya itu berarti sama dengan sin inverse dari sin P-nya. Sin P-nya itu adalah 0,964, yaitu hasilnya 74,58 derajat. Nah, berhubung di sini adalah sudut tumpul, P itu adalah sudut tumpul, maka 180 dikurang 74,58 derajat, sehingga sudut P hasilnya adalah 105,42 derajat. Begitu pembahasan sin. Kita akan lanjut ke pembahasan cos. Oke, sekarang kita sudah masuk ke penggunaan aturan kosinus. Ya, jadi kita bisa lihat dulu bentuk umum dari kosinus itu. Kalau yang ditanya itu A kuadrat, maka rumusnya dulu sama seperti Pitagoras, cuma agak berbeda sedikit sih. Jadi bentuk umumnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2
kali B dikali C dikali cos A. Jadi untuk kita mempermudah mengingat ini, aku sih mengingatnya itu yang paling di ujung-ujung, yang misalnya di sini A, yang paling ujung A. Jadi misalnya yang kita cari itu tuh si A kuadrat, maka yang dimasukkan sama dengannya itu adalah yang diketahui. Yang diketahui itulah B kuadrat, B, C gitu kan. Nah baru yang paling ujungnya dikali cos A, sama juga dengan B kuadrat. Kalau yang ditanya itu, yang dicari itu B kuadrat, maka yang kita gunakan di rumus itu A dan C. Kalau yang misalnya ditanya itu C, maka yang diketahui itu di rumusnya adalah A dan B. Jadi misalnya A kuadrat itu berapa? Sama dengan rumusnya itu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali cos A. Kalau misalnya B kuadrat, rumusnya adalah A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali AC dikali cos B. Kalau misalnya C kuadrat, itu rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali cos C. Itu bentuk umum rumus kosinus. Gampang mengingatnya jika kita lebih banyak berlatih soal. Nanti aku akan ngasih contoh. Lalu kalau mencari besar sudut, nah kalian harus tahu dulu rumus ini. Harus hafal dulu, karena besar sudut ini rumusnya kan seperti ini, cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Susah, jangan dihafal. Nah kita harus tahu dulu rumus utamanya. Rumus utamanya yaitu ini. Bagaimana kita untuk mencari besar sudut? Itu tinggal min 2BC dikali cos A ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Jadinya 2 kali B kali C dikali cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 2BC 2 dikali B dikali C dikali cos A sama dengan B di kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu 2BC yang ada di sebelah kiri ini kita turunkan ke bawah menjadi bagi, sehingga rumus tersebut berubah menjadi seperti ini. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2B kali C. Sama seperti semuanya. Jadi tidak pakai panjang lebar, kita langsung masuk saja ke contoh 1. Di sini sudah ada contoh 1, tapi sebelum masuk ke contoh, kita harus tahu dulu bagaimana penggunaan cos ini. Untuk menghitung kosinus itu bisa digunakan jika menghitung panjang sisi segitiga bila dua sisi dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi diketahui. Jadi cos ini bisa digunakan jika ada kejadian seperti ini nih. Misalnya di sini ada dua sisi, misalnya sisi AB dan CB. Nah, di antara dua sisi ini haruslah terbentuk sebuah sudut, yaitu 105. Baru ini bisa dikerjakan. Jika misalnya diketahui sisi AB 12, BC 15, tetapi tidak diketahui sudut di antara kedua ini itu berapa, misalnya yang diketahui sudut C, maka tidak bisa menggunakan aturan kosinus. Yang kedua, untuk yang kedua itu aturan kosinus ini bisa digunakan untuk menghitung besar sebuah sudut segitiga bila ketiga sisi segitiga diketahui. Nah, contohnya ini ada di contoh kedua. Misalnya sudut sisinya diketahui semua, AB 8, BC 15 dan CA itu adalah 10, maka bisa dikerjakan walaupun tidak diketahui sudutnya. Mari kita masuk ke contoh 1. Pada gambar berikut diketahui bahwa sudut B itu adalah 105 derajat. Sisi C itu adalah 12. Sisi A itu ada 15. Ditanya panjang sisi B. Nah, kita langsung aja. Maka panjang sisi B sesuai rumus di atas kita masukkan. Sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. B kuadrat sama dengan 15. Karena masukin A-nya itu 15 dikuadratkan. Lalu C itu 12 dikuadratkan dikurang 2 dikali A dikali C, 2 dikali 15 dikali 12 dikali cos 105 derajat. Maka B kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225, 12 kuadrat 144 dikurangi 360, yaitu dari 2 dikali 15 dikali 12 hasil 360 dikali cos 105 itu adalah min 0,005
min 0,2588. Lalu B kuadrat sama dengan 369. Nah, min 360 dikali min 0,2588 sama dengan 93,174. Nah, ditambahkan keduanya, hasilnya adalah 462,174. Lalu untuk menghilangkan kuadrat dari B ini, maka sama-sama kita akarkan. Jadi B sama dengan akar dari 462,174, yaitu 21,5. Jadi panjangnya sisi B yaitu AC ini hasilnya ada 21,5. Nah, kita masuk lagi ke contoh nomor 2. Pada gambar tersebut, pada gambar ini diketahui bahwa sisi A, panjang sisi A itu adalah 15, panjang sisi B itu adalah 10, dan panjang sisi C yang berhadapan langsung ya dengan sisi C, yang langsung berhadapan dengan sudut C itu adalah 8. Yang ditanya itu berapa sih besar sudut A ini? Jadi besar sudutnya yang ditanya. Maka kita menggunakan rumus untuk mencari besarnya sudut. Nah, mencari besar sudut. Menggunakan cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 dikali B dikali C. Nah, langsung aja kita masukin. Tadi B-nya itu adalah 10, maka 10 dikuadratkan. Ditambah C-nya itu adalah 8, maka 8 dikuadratkan. Dikurang A-nya itu adalah 15 kuadratkan. Dibagi 2 dikali B dikali C, 2 dikali 10 dikali 8. Hasilnya seperti ini, 100 ditambah 64 dikurang 225 per 160. Nah, cos A sama dengan min 61 per 160. Sama dengan cos A sama dengan min 0,38125. Nah, karena ini baru cos A, maka kita harus mencari sudut A-nya. Sudut A-nya maka cos inverse dari min 0,38125 yaitu adalah 112,41. Oke, sekian video pembelajarannya. Oke, jadi sekian video pembelajaran mengenai penggunaan aturan sinus dan kosinus. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.